Channel Hakim Medsos tidak hadir untuk membisikkan halus kepada penguasa. Kami hadir untuk menampar nurani yang terlalu lama tertidur. Jika kalian mengira kami akan diam seperti kalian, kalian salah. Hari ini kami bongkar, diamnya Kemenag, MUI, dan PBNU, yang bukan lagi netralitas, tapi jadi perisai bagi klaim nasab Ba'alawi yang tak pernah diuji kebenarannya. Ketika umat bertanya, para pejabat agama justru menunduk. Padahal Nabi bersabda, "Men ra'a munkaran fal yughayyirhu biyadihi." Hadis riwayat Muslim. Jika melihat kemunkaran, ubahlah dengan tanganmu. Jika tak mampu, maka dengan lisanmu. Dan jika masih tak mampu, maka itu selemah-lemahnya iman. Pertanyaannya, apakah klaim nasab tanpa sanad dan tanpa bukti sejarah yang sahih bukanlah kemunkaran? Ketika gelar, Habib, dipakai untuk memonopoli kehormatan, menguasai panggung, memanipulasi umat, di mana suara mereka yang konon punya otoritas keagamaan? Buku biru Imam Nawawi dalam Tahdzib al-Asma wa al-Lugha tidak menyebut satupun nama Ubaidillah bin Ahmad al-Muhajir. Bahkan silsilah Ba'alawi tidak ada dalam kitab-kitab rujukan Mu'tabar. Diam itu bukan sikap netral. Diam itu membekukan kebenaran. Ketika umat mulai bangun dari ilusi simbolik, para pengemban amanah justru memelihara tidur panjangnya. Diam itu bukan netral. Diam itu penundaan kebenaran. Dan penundaan kebenaran adalah bentuk lain dari persekongkolan. Wala taktumu al-haqa wa antum ta'lamun. Dan janganlah kamu menyembunyikan kebenaran, padahal kamu mengetahuinya. Quran Surat Al-Baqarah 42. Kemenag terus mengundang para pemilik klaim nasab dalam acara kenegaraan. MUI diam saat gelar Habib digunakan sebagai alat legitimasi. PBNU. Mereka tahu sejarah, tapi memilih menyembunyikan ilmunya demi menjaga keharmonisan semu. Ibnu Hajar al-Asqalani dalam kitab Tahdzib al-Tahdzib dan Lisan al-Mizan juga tidak pernah menyebut Alwi bin Ubaidillah. Apakah ketidakhadiran nama itu tidak cukup jadi sinyal bagi para ahli? Ataukah mereka sudah terlalu nyaman dalam simbiosis keheningan? Jika tugas Kemenag adalah menjaga kemurnian agama, kenapa mereka diam saat agama dipakai untuk membangun keturunan semu? Jika MUI adalah majelis para ulama, mengapa mereka bungkam ketika umat mempertanyakan klaim nasab yang digunakan untuk kepentingan politik dan ekonomi? Buku biru Imam Al-Zahabi dalam Tazkirat Al-Hufaz tidak menuliskan jalur nasab Ba'alawi ketika menyebut tokoh-tokoh Ba'alawi. Bukti bahwa sanadnya tidak sahih. Buku biru Imam Al-Muhibbi dalam Hulasyat Al-Athar tidak menyatakan nasab Ba'alawi itu sah. Justru banyak tokoh Ba'alawi disebut tanpa keterangan zuriyah Rasulullah. Apakah MUI tidak membaca kitab-kitab ini? Ataukah sengaja diabaikan demi stabilitas simbolik? Mereka adalah seperti malam pekat tanpa bintang, gelap, sunyi, menyesatkan. Jika rakyat kecil berani bertanya dan meneliti, lalu para ulama institusional justru membisu, maka merekalah yang layak disebut pengkhianat ilmu. Mereka seperti air keruh yang disangka jernih oleh dahaga umat. Tapi siapa yang minum darinya, akan mati oleh ilusi kehormatan. Ingat sabda Nabi. Men gasyana fa laisa minna. Barang siapa menipu kami, maka dia bukan dari golongan kami. Hadis riwayat Muslim. Jika kalian tahu klaim itu lemah, tapi tetap membiarkan umat tertipu oleh simbol dan gelar, maka kalian telah gasyi umat ini. Kami bukan musuh para ulama. Kami bukan pembenci zuriyah Rasulullah. Tapi kami benci pemalsuan. Kami lawan penyimpangan. Jika Kemenag, MUI, dan PBNU memilih diam, maka rakyat harus bersuara. Jika mereka menjadi dinding palsu bagi kebohongan, maka biarlah sejarah yang merobohkannya. Kebenaran tidak butuh restu penguasa. Ia hanya butuh satu hal, disuarakan. Dan hari ini, kamilah yang menyuarakannya. Hakim Medsos, suara nurani, bukan simbolisasi.